Selamat pagi buat teman-teman semua dan teman-teman yang hadir di ruang virtual ini. Sambut salam saya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas respon teman-teman. Yang pertama yang harus kita syukuri yaitu kita di sini berdiri menghirup napas yang segar itu karena Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kita kesempatan berdiri detik, di menit, jam, hari, tahun sekarang ini, dan di posisi sekarang ini juga. Dan sebelum saya memulai pidato saya, mungkin saya menyambut teman-teman masih semangat dalam mengikuti ruang virtual ini. Oke, terima kasih. Masih banyak yang semangat ya. Baik, yang menjadi judul pidato yang mau saya sampaikan kepada teman-teman itu yang adalah menjadi orang pintar atau menjadi orang benar. Nah, mungkin ini suatu perbedaan ataupun dua konsep yang berbeda, namun teman-teman mungkin mengartikannya sama gitu. Ya jelas orang pintar berarti orang benar. Ya jelas orang benar dia pasti pintar. Oh no, bukan begitu teman-teman. Namun saya di sini akan jelaskannya secara spesifik. Baik teman-teman, mungkin ada di sini, mungkin saya mempertanyakan kepada teman-teman sebelum saya memulainya. Teman-teman yang mau teman-teman inginkan, khususnya di dunia nyata kita ini, kita memerlukan orang benar atau orang pintar. Nah, silakan teman-teman. Kalau ya ada yang mengatakan kita membutuhkan orang pintar, kita membutuhkan orang benar. Ya, oke, baik. Saya apresiasi jawaban dari teman-teman tersebut. Ya, sebelum kita memulai ini, mungkin saya akan membawanya dalam sebuah contoh gitu teman-teman ya. Kita tahu bahwa yang koruptor itu kan banyak. Apalagi di Indonesia ini yang koruptor, pejabat-pejabat kita banyak yang koruptor teman-teman. Nah, kita itu beranggapan bahwa mereka itu orang benar atau orang pintar sih sebenarnya. Mungkin boleh dijawab? Ya. Iya teman-teman, benar jawaban teman-teman bahwasannya mereka itu orang pintar. Mengapa saya katakan orang pintar? Mengapa juga teman-teman mengatakan orang pintar? Mungkin jawabannya sama seperti yang saya sampaikan nantinya. Begini teman-teman, mereka itu koruptor karena mereka pintar, mengetahui bagaimana caranya menghasilkan uang yang lebih banyak tanpa melalui pekerjaan yang akan dilalui. Dia belajar tentang ilmu, belajar tentang keilmuan, bagaimana caranya mendapat keuntungan tanpa bekerja, tanpa terbeban dengan banyak hal gitu jadinya. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa mereka adalah orang pintar. Yes, benar. Mereka orang pintar. Nah, mereka tidak benar. Ini yang menjadi masalah di Indonesia kita yang kita cintai ini ya teman-teman. Mereka koruptor berarti mereka yang salah. Mereka yang bodoh. Mereka yang gak ngerti tentang kebutuhan masyarakat kecil menengah atas. Banyak politisi seperti Rocky Gerung ya teman-teman ya. Siapa yang nggak tahu tentang sikap dia terhadap pemerintahan. Jika teman-teman mengatakan bahwa dia tidak benar, cuma mengutarakan dari mulutnya saja, ya memang kita masyarakat ini cuma mengutarakan dari mulut saja. Namun apa guna ada pemimpin, tidak ada responden. Nah gitu dia teman-teman. Berarti yang koruptor ini intinya mereka itu adalah perbuatan yang salah atau tidak benar, menjadi orang yang salah. Itulah orang yang pintar. Mbak Moen mengatakan kita tidak memerlukan orang yang pintar lagi di Indonesia ini. Namun berbeda dengan halnya, kita memerlukan orang yang benar.
Ya contohnya pejabat-pejabat yang sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, memberikan apa yang dia miliki, sedangkan itu bukan kewajibannya loh membantu masyarakat kecil menengah ke atas, namun dia ada hati nuraninya memberi, maka dia akan menerima juga, ya kan? Nah, itulah bersikap menjadi orang benar. Mereka berbuat baik. Nah, itu dia. Nah, jika orang pintar kebanyakan di Indonesia ini, kita itu menjadi arogan. Tidak menjadi negara maju sebenarnya. Masalah terbesar itu bukan masalah dari luar. Kita dengar informasi pada zaman dahulu, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa masalah yang terbesar itulah bukan masalah yang dari luar, sedangkan masalah pada diri kita sendiri, pada bangsa kita sendiri juga, teman-teman. Nah, jadi di sini saya pesankan kepada teman-teman, hendaknya kita itu menjadi orang yang benar, bukan sekedar pintar secara akademik, pintar secara keilmuan, namun kita benar dalam kehidupan, benar dalam perbuatan hal sosialitas kita sebagai makhluk sosial. Apa yang diajarkan kita menurut kita yang baik harus kita laksanakan, teman-teman. Bukan apa yang kita tahu dari buku, semuanya itu kita cantumkan dalam kehidupan nyata. Namun apa yang kita dapat dari hati nurani kita, hendaknya kita cantumkan dalam masyarakat. Begitu ya teman-teman. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jadilah orang yang benar, jangan sekedar menjadi orang pintar. Saya Hardo Suryadisota. Terima kasih buat teman-teman partisipasinya. Semoga dua hal ini dapat kita bedakan, menjadi orang pintar, menjadi orang benar. Manakah dua yang spesifik ini yang harus kita miliki sebagai makhluk sosial yang sebenarnya. Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih.